Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran ke-8, yaitu senangnya berakhlak terpuji, bersikap toleran. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tambah ilmu kalian serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian bisa memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun, serta bisa menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Baik anak, toleran. Apa itu yang dimaksud dengan toleran? Toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa atau menghargai, membiarkan, membolehkan. Atau juga disebut dengan pendirian. Bisa berupa pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Kemudian, toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, budaya, bahasa, politik maupun agama. Toleransi sesama muslim ada dua yang harus kita toleransi untuk sesama muslim. Yang pertama adalah toleransi dalam hal furu'iyah anak-anak, yaitu cabang agama. Misalkan berkaitan dengan jumlah rakaat tarawih. Kita ketahui di masyarakat sekitar ada yang melaksanakan salat tarawih 11 rakaat, ada pun juga yang melaksanakan 23 rakaat. Ataupun juga masalah dengan doa kunut yang dilaksanakan setelah salat subuh. Ada beberapa dari mereka yang tidak melaksanakan doa kunut, atau ada yang beberapa dari mereka yang melaksanakan doa kunut. Dua perbedaan ini tidak salah. Masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada dasarnya. Yang salah adalah tidak melaksanakan salat subuh dan tidak melaksanakan salat tarawih. Kemudian kedua, toleransi sesama muslim yaitu tidak boleh toleran terhadap usul, misalnya kitab suci, yaitu kita Al-Quran. Jadi misal kalian bertemu dengan beberapa perubahan di Al-Quran, misalkan ada juz 31 ataupun surat yang lain, tidak boleh ditoleransi, harus ditantang ya, harus dilawan. Ataupun berkaitan dengan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Kalau ada di antara kalian yang mengaku nabi, namanya nabi palsu, dan itu hal yang tidak bisa ditoleransi. Jadi toleransi sesama muslim ada dua. Yang pertama adalah dalam hal furu'iyah seperti doa kunut ataupun salat tarawih. Yang kemudian yang tidak boleh ditoleransi mengenai usul, misal kitab suci kita yaitu tetap Al-Quran, kemudian nabi akhir kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian contoh toleran seperti apa? Yang pertama adalah kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Misalkan kalau di sekolah bu guru atau pak guru memberikan tugas pada kalian untuk berkelompok mengemukakan pendapat suatu masalah. Hal itu terjadi pada teman satu dengan yang lain punya pemikiran yang berbeda. Hal ini tentunya rasa toleransi harus kalian tumbuhkan.
Kemudian yaitu kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Ketika beberapa yang sudah melaksanakan sholat di masjid atau musala, sebagai rasa toleransi kita tidak boleh membuat kegaduhan, misalkan bunyikan petasan ataupun bermain di dalam masjid. Hal itu tidak boleh kalian laksanakan. Kemudian ketiga adalah kita tidak memasang petasan yang membengkakkan telinga, karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Hal ini sangat perlu diperhatikan ya, karena sisi lain memakai atau bermain petasan itu hal yang sia-sia, juga bisa mengganggu kenyamanan orang sekitar. Misalkan bayi yang sedang tidur karena terdengar petasan maka bangun, hal itu bisa mengganggu mereka. Ataupun orang sakit yang harus dalam keadaan nyaman dalam posisi tidurnya, misalkan karena terdengar petasan maka akan terganggu istirahatnya. Hal itu tidak boleh kalian lakukan. Kemudian kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan teman-teman lainnya untuk kedatangan untuk belajar. Nah, ini suatu adab ya terhadap kalian belajar. Yang ditamakan akhlak terlebih dahulu, barulah ilmu. Yang kedua adalah kita tidak hidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Hal ini sama yang disampaikan sebelumnya, yaitu sama dengan membunyikan petasan ataupun suara yang keras sehingga mengganggu para tetangga untuk beristirahat. Kemudian kita tidak main gitar atau beduk di saat para tetangga sedang istirahat, sama ya. Kemudian kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agama. Hal ini sangat diperhatikan anak-anak. Semua kalian mempunyai teman yang berbeda agama, kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina, dan sebagainya. Kita harus saling menghormati dan sebagainya. Kemudian apa yang toleransi yang harus kita lakukan untuk non-muslim? Yang pertama adalah tanpa mencampur adukan kepercayaan masing-masing. Jika kalian menemukan teman kalian yang berbeda agama, kalian tidak boleh saling bertukar untuk beribadah. Hal itu tidak ditoleransi. Tidak boleh mencampur adukan kepercayaan masing-masing. Kemudian dalam urusan dunia bergaul dengan baik dan tanpa saling merendahkan. Hal ini yang dibolehkan ya dalam urusan dengan mereka. Hal-hal yang berkaitan dengan sosial, kemasyarakatan boleh kalian lakukan, namun dalam hal ibadah kalian tidak boleh saling mencampur adukan kepercayaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, mungkin sekian pertemuan kali ini, semoga membawa manfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.